Maksudnya kita nggak bisa kambing hitamkan kemarin kalah tuh gara-gara Evan. Dan gitu. satu lagi yang nyalahin itu berarti nggak pernah main bola, cuma main fun football gue rasa. Kenapa? Karena lu pada saat tensi tertentu, lu kan bisa emosional. Nggak mungkin kalau lu sekedar main fun futsal cuma main 10 menit tapi foto 10 GB. Itu dia. Karena jarang yang benar-benar di tackle, yang benar-benar serius. Ya maksud gua udah lah, lu nggak tahu situasinya. Gua kasih tahu Al-Bagir itu asli Indonesia, jadi bukan naturalisasi. Jadi udah ada berapa belas pertanyaan ke gue, tuh kipernya naturalisasi ya bang? Gitu. Speknya aja beda. Iya. Tapi orang Semarang itu. Orang Semarang. Enggak gini ya, kalau misalnya yang bilang Bagir naturalisasi itu Labib Sadat kan mukanya Arab. Dia orang Betawi. Itu aja udah patokannya ya. SEA Games Hanoi semakin dekat. Sementara cabur sepak bola akan berangkat training center ke Korea Selatan. Sementara futsal yang baru jadi runner-up AFF dan nyaris menjadi juara malah terancam tidak diberangkatkan. Alasannya karena tidak termasuk dalam desain besar olahraga nasional dan penghematan dana. Padahal menurut banyak pihak, ini sebenarnya futsal lebih dekat ke medali juara dibanding sepak bola. Selengkapnya akan dibahas bersama Aun Rahman dan juga manajer Timnas Futsal Indonesia, Doni Zola. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Sebuah kehormatan di Berbahaya Bung kali ini kita kedatangan seorang manajer Timnas Futsal Indonesia. Karena ini cukup berbeda-beda ya. Kalau biasanya kan kita kenal dengan Mas Buma, walaupun tetap pakai Buma. Karena juga pakai flanel, sempat pakai flanel. Ketika tidak ada saya wakilkan pakai flanel. Sempat habis sholat Jumat di syutingnya, jadi pakai baju koko. Nah sekarang setelah kemarin dia merasakan jaket untuk jas untuk membawakan timnas futsal beneran ya. Itu timnas futsal di TV dan dia terinspirasi akhirnya untuk memakai jas. Bukan, ini dari wardrobe ketinggalan. Makanya Jadi masuk ke tas, kebiasaan gitu. Bapak mau jadi penghulu di mana? Nah itu dia. Gue juga bilang kalau pelatih futsal lokal kalau pakai jas, kalau pelatih luar tuh keren ya kan. Kalau lokal kayak mau nikahin anak. Nggak bisa lihat ya. Kalau seorang bisa lihat dari jasnya ini sebenarnya agak over di tangannya hampir ketutup. Iya, lucu kan di sini kecil tapi di sini jauh ya. Nggak tahu motivasinya apa? Apakah kemarin tertantang gara-gara gue bilang di Twitter, coba dong pakai jas gitu. Ya, gue merasa tingkat ketampanan agak naik ya. Walaupun gue tahu gue diundang sini bukan karena modal tampang ya. Gue tahu banget. Karena gitu. ada yang gitu ya. Ada yang masuk layar kan karena tampang. Loan. Gue nggak bisa jawab. Ya gue nggak tahu. Karena masih tanya bingung gitu. Iya, enggak lah, gue nggak modal tampang lah. Yang nggak punya. Nggak emang ini aja variasi ya. Ya variasi. Gue pengen Variasi. rapi lah ya kan Iya, di bulan suci ini. Tentu gue pengen serba rapi semua. Ibadah gue rapi. Looks gue juga rapi. Bagus. Siapa tahu ada model agensi model ya kan. Amin. Bisa. Pokoknya prinsip kita ya, kalau menurut Aun nih, donzolkan dia. Donzolkan dia. Jadi kalau mau nulis hashtag ya di kolom komen donzolkan dia ya. Donzolkan dia. Dengan Coach Donsol is back, ya he's already back gitu. Tapi ini kaitannya sama hal yang lu banget sebenarnya. Karena kan lu lama di futsal. Gue liat di sosial media juga kemarin sempat ini ya, sangat berapi-api gitu, sangat ekspresif, cenderung kasar jempolnya gitu. Karena lu ini kan, pasti lu personal banget, karena memang harus diakuin gitu. Mungkin banyak yang, ya mungkin termasuk gua gitu, emang jarang nonton futsal, baru nonton mungkin kemarin, gue jujur baru di semifinal, gitu, baru final gitu kan, mungkin banyak juga yang kayak gitu. Jadi mungkin nggak segitunya paham gitu terkait soal rasa sayang lo sama futsal. Gimana ya? Lo kalau udah bicara futsal kan gue hidup dari situ ya. Bisa dibilang nggak banyak loh orang yang hidup dari futsal. Artinya as a coach, as a player. Player juga? Sempat player tapi bukan yang profesional player. Tapi permasalahan Enggak, lu player kan bukan di bola kan ya? Di percintaan, di perwanitaan. Ya, gue pernah beda agama juga sih. Ke situ lah. Cuma di situ untuk berhentiin lo dia. Iya. Untuk membahas percintaan. Jadi gue sangat personal banget terkait dengan kegagalan timnas. Artinya gini, gue adalah orang yang selalu ada
untuk mereka dalam arti kata support. Gue tahu sosial media gue lumayan oke nih secara exposure, makanya gue ambil di situ, ambil bagian di situ bagaimana kita mensupport. Dan alhamdulillah sekarang gue jadi komentator untuk pertandingan-pertandingan tim nasional dan di situ juga gue merasakan bagaimana gue bisa mendukung dengan cara gue sebagai komentator. Termasuk ngatain pemain Myanmar kayak Virgun ya. Itu kok kepikiran ya? Iya. Juga Ya itu ada sekitar 30-an orang yang DM gue atau di mention gue. Kok lo kepikiran sih kalau itu Virgon gitu. Kebetulan gue kan terus di capture lagi. Iya. Kita jadi tahu. Gue cuma bisa tidur kalau pakai surat cinta Star lah. Cuma bisa tidur pakai itu doang. Tapi mirip Gabriel Jesus ya kemarin. Ya, kalau si Osaman Musa agak Jadi kembali lagi kalau buat gue kita nggak pernah sedekat ini dengan piala. Wow. Nggak pernah gitu. Maksudnya gue tuh udah ngendorin ekspektasi. Gue bahkan dibilang tidak nasionalis karena gue mengunggulkan Thailand 55-45 di postingan Instagram gue. Ya, itu realistisnya sebenarnya. Gue realistis lah. Oke, kita bisa imbang 2 sama pada saat penyisian. Tapi gue yakin Thailand juga pasti udah belajar dari babak penyisian. Tapi kita tampil luar biasa Jer di final. Jadi lu pun kaget? Gue kaget. Oke. Gol pertama Evan, gue bilang oke, tenang. Thailand masih sangat mungkin untuk menyamakan kedudukan. Tiba-tiba Runtuh Boy nyetak gol. Asli dari Evan. Iya. Nyaris kill the game ya. Gue bilang anjir udah. Sampai komentator bilang bahwa satu kaki udah di juara gitu kan, bau aroma juara. Itu kan sempat diserang sama netizen. Tapi menurut gue ya masa komentator nggak boleh ngomong kayak gitu. Menurut gue sih sah-sah aja karena kan itu kan ucapan adalah doa. Nah kembali lagi gue bilang pada saat mereka menggunakan strategi power play ini yang menjadi kekhawatiran gue karena power play-nya Thailand tuh bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Tinggal 59 detik. Yes. 59 detik akhirnya kita harus jebol 2 gol gitu. Ya itu menariknya futsal. Pada saat lu 2-0 1 menit terakhir di sepak bola lu pulang aja ke rumah ya kan udah pasti lu menang tim lu. Tapi kalau kita bicara di futsal 1 menit, ya 59 detik tadi bisa jadi 2 gol melalui strategi power play yang sangat-sangat luar biasa Thailand lakukan. Tapi memang gue tetap bangga. Cuma gue mungkin gue agak keras di sosial media kepada kapten Thailand, Kritsada. Kenapa gue agak keras? Karena dia kan pernah main di Liga Indonesia nih bersama Black Steel saat dipinjam dari Chonburi. Tapi respect-nya itu nggak ada gitu. Sedangkan pemain-pemainnya yang notabene anak-anak itu yang di bawah mereka semua secara usia, itu respect ke dia. Akhirnya nggak respect. Ada momen di mana dia hantam Firman. Tapi oke lah Firman pada saat Kritsada main di Indonesia, Firman belum pemain Liga Pro, belum pemain timnas. Tapi pada saat nginjek Rio Pangestu dan dihantam sama Sauki, itu momen gue nge-tweet pertama kali keras tuh. Ya, gue bilang Dear Kritsada ya kan, ya apalah gue bilang tuh kalau mau baca silakan di tweet gue, silakan follow. Tapi yang paling penting silakan follow. Tetap ada call to action ya. Ada call to action. Lo mau baca ada effort juga dong. Iya benar. Kita udah mulai terenyuh nih. Gue udah lihat juga komedi. Siap gue. Tapi ada dari situ gue ngeliatnya setelah itu kan bahkan endingnya adalah kartu merah dari Evan. Kartu kuning kedua dari Evan ya. Menurut gue kriteria seperti itu. Walaupun akhirnya malamnya ada postingan foto mereka pemain-pemain itu pada inline, tapi kan kalau gue bilang ya kan pada mention gue nih lo marah-marah pemain juga udah nggak emosi. Emang lo nggak pernah foto sama orang yang lo nggak suka? Kan pernah kan misalnya kita nih foto berlima gitu kan pasti ada yang nggak suka. Ini ya di kita sendiri gimana. Nah ya ini dia nih fotonya kita lihat ya kan ya gue ngelihatnya oke lah di sini senyum tapi siapa tahu nih anjing ngapain sih foto mungkin nggak enak karena dia kan rumahnya di Thailand ya kan takutnya kan gitu. Iya dia kan warlock nih Kritsada ini ya. Masa gitu. ini maksudnya bagi sama teman-teman nggak ikut foto ntar di nggak pulang agak susah ya kan nggak ada oleh-oleh ya kan segala macam tapi gue memang mengakui kalau emang menang atas Thailand tuh memang sulit. Dan apa yang kita lakukan sebetulnya menumbuhkan harapan bahwasanya emang kita udah sejajar sama Thailand. Dan Thailand sekarang sama final tahun lalu ya walaupun kita kalah 5-0 saat itu ya. Tapi menurut gue Thailand sekarang emang jauh lebih serius saat menghadapi Indonesia. Terbukti mereka mengalahkan segala cara. Tapi waktu itu gejolak perasaan lu gimana? Maksudnya pas udah 2-0 apakah lu wah juara nih? Atau pas 2-1 ini kayak kalah atau? Gue yakin juara. Yakin juara? 2 menit terakhir gue yakin juara. Wow. 2 menit terakhir gue yakin juara. Tapi memang gue nggak nyangka aja dia nyetak golnya 2. Gue mungkin kalau misalnya kebobolan dari power play 1 lah gue pikir. Artinya 1 itu berarti lo sebagai dari staf pelatih harusnya belajar dari kebobolan itu. Detik 59 itu ya. Betul. Tapi terlalu cepat mungkin kali ya. Jadinya reaksinya juga susah bagaimana? Ya, itu dia. Jadi dari gol pertama dan gol kedua itu juga ya artinya tidak ada untuk katakanlah solusi lagi buat tim saat itu. Tapi kan banyak yang merasa juga kalau adu penalti kayaknya
Al-Baghir lagi on banget nih, tapi kenyataannya malah banyak yang mempertanyakan sempat ganti kiper kan, gitu terus. Di futsal boleh, di futsal secara peraturan boleh, nggak ada masalah. Tapi yang paling utama adalah sebetulnya itu bentuk psy war ya, atau gambling. Tapi kalau lu tahu siapa Iksan ini menarik sebetulnya menurut gua. Kalau bicara adu penalti, dia tuh pahlawan Black Steel Manokwari 2016 saat menang adu penalti melawan Famos, dan saat itu Black Steel adalah klub promosi. Wow. Jadi menurut gua ya ini karena endingnya gagal aja gitu. Kayak dulu bukan dulu, baru kemarin lah, berapa 1 bulan lalu saat Liverpool ketemu Chelsea, ya Mendy lagi tampil bagus, tiba-tiba diganti adu penalti Kepa, karena selama ini Kepa berhasil. Tapi kan nggak selalu semuanya formulanya berhasil seperti itu. Tapi sekali lagi buat gua apa yang dilakukan timnas itu udah sangat luar biasa membanggakan, sampai membuat riak-riak sosial media. Ditambah lagi ada statement dari Kemenpora. Itu dia yang serunya, yang gua rasa perlu dikupas abis. Nah itu dia. Tapi kalau dari Kemenpora sendiri ya, Uni, dari DBON katanya ini. DBON apa sih? Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, ada tim review juga kan Gua kira ternyata dia ya. Donzol. Donzol besar. Iya. Olahraga nasional. Donzol besar. Ntar ada komen langsung. Oh, di shaming nih. Nggak apa-apa lah. Ya, justru kita butuh komen emang. Tapi kalau teman emang gitu kan. Iya, biasanya. betul. Nggak, tapi kalau dari apa yang kita sempat bahas juga ya, DBON, tim review gitu kan, merasa ini tidak termasuk. Dan untuk penghematan dana sepertinya tidak. Gimana sih? Jadi kan ada 31 cabang olahraga yang rencananya disiapkan negara untuk bertanding di SEA Games Hanoi kan. Dari total 40 cabang tuh 31 kita berangkat, sisanya enggak. Ada versi, ada dua sebenarnya. Satu DBON itu berarti olahraga yang prestasi, bulu tangkis, atletik, juga olahraga dayung juga ternyata termasuk, dan juga non DBON istilahnya. Ini non DBON adalah buat olahraga yang populer sebenarnya. Oke. Jadi ada olahraga yang prestasi dan juga olahraga populer, itu dikotomi yang dipengen sama Kemenpora. Nah, futsal menurut versi yang terhormat Profesor Asmawi, ketua review dari PPON-nya, merasa kalau futsal ini berprestasi tidak, populer juga tidak, gitu katanya. Wow. Oke, kita berbahaya ini. Tidak termasuk dalam olahraga yang populer dan juga tidak termasuk dalam olahraga yang akan memberikan prestasi. Oke, mungkin ditanya ya. Mungkin ada yang nanya, mungkin ada yang merasa yang berprestasi. Contohnya apa aja misalnya, On? Yang masuk dalam list itu misalnya. Di list itu kan ada wushu, Oke. angkat besi. Oke, emang iya ya, Wushu, berprestasi. angkat besi, bulu tangkis, badminton, oke. Terus juga Dayung atletik. ada dayung ya? Dayung ada. Oke. Itu kan kalau Atletik berarti bisa juga. Atletik. Oke, itu kita bisa terima. Nah, Itu prestasi emang ada hasilnya. ya. Populer. Nah, Ya, populer ada apa aja? populer itu ada sepak bola. Populer. Oke. Basket. Prestasi kan enggak ya, sepak bola ya. Ini populer, kita bicara populer. Kita bicara populer lah. Belum. Basket, tenis, terus Judo. Judo. Ya. Judo populer ya. Judo. Ya nggak apa-apa, maksudnya no offense buat yang judo, tapi Golf tuh masuk DBON, non DBON juga, berarti populer. populer di Jakarta Selatan. Tapi ada satu olahraga. Ini kan nasional kan? Iya, Bukan nasional, Jakarta kan? Nasional. Wow. Golf, terus e-sport, oke lah, itu wajar banget ya, populer hitungannya. Terus, tapi ada satu olahraga yang gue aneh sebenarnya, Fovinam namanya. Fovinam, gue baru dengar nih. Fovinam itu adalah silatnya khas Vietnam. Di mana menurut Populer di ini DPON Vietnam ini maksudnya ini. Enggak, DPON Indonesia. Gua ngerti, tapi masuk daftar olahraga populer ya. Fovinam, populer. Gua nggak pernah lihat ekskul Fovinam soalnya di Indonesia. Kita di sekolah lu ada mungkin. Nggak, maksud gini Kalau di ya. sekolah gua nggak ada soalnya. Oke. Gini. Yang gue lihat ya, kalau lagi jalan gitu lewat, itu kan adanya kalau mau booking lapangan futsal. Iya. Bukannya aula Fovinam. Nggak mungkin gini nih dari gue ya. Populer futsal di mana-mana dong. Mungkin Profesor Asmawi itu anak pertamanya itu main judo, anak keduanya main Fovinam. Mungkin. Jadi setiap dia pulang dari mana kamu? Dari Fovinam gitu. Oh, jadi oke, checklist. Oke, Kamu nggak main checklist. futsal? Iya, Nggak populer. Iya gitu. Mungkin. Bisa. Antar keluarga mungkin. Kan kita nggak tahu dia penilaian dari mana. Nggak, tapi kan tim review. Iya, dia review keluarganya kan. Berbahaya, Bung. Enggak, maksudnya kalau prestasi oke lah ya, kita bisa terima karena memang kenyataannya
2010 menang ya, masih juara ya AFF. Tapi kalau populer, gua rasa futsal cukup Populer populer sekali lah. Populer lah. Dan di semua, nggak cuma Jakarta, kita ngomongin Indonesia ya nggak sih? 2004 ya, itu ada lapangan futsal pertama di AXC Kelapa Gading, walaupun salah kaprah. Kenapa? Karena masih rumput sintetis. Gitu. Itu kan awal-awal kan futsal kan rumput sintetis kebanyakan gitu. Barulah mulai ada STC Senayan di lantai 6. Lalu juga ada di Jakarta ada My Futsal, ada Tifosi Sport Center segala macam, dan akhirnya banyak mulai lapangan futsal di daerah-daerah juga yang memang standar lapangan futsal internasional, bahkan di Jogja juga banyak sekali. Nah, gue melihatnya memang sekarang penurunan dari segi penggunaan futsal karena sudah banyak lapangan mini soccer. Dan gue merasa gini, kalau bicara popularitas, futsal itu gimana juga pasti orang memainkan futsal karena olahraga substitusi dari sepak bola. Gue sepakat ini. Karena lapangannya lebih kecil. Betul. Ngumpulin orangnya lebih gampang. Betul. Gitu. Jadi lu kan kalau sepak bola lu harus ngumpulin 22 orang, di futsal kan 10 udah jalan aja gitu. Nah, terkait dengan itu juga bagi gua futsal nggak akan lebih dari sepak bola. Oh, itu menarik. Karena masih di bawah PSSI dan FIFA. Wow. Kenapa gue bilang seperti itu? FIFA nggak mungkin ngegedein adenya. Dan kita bicara bahwa sepak bola datang lebih dulu. Seperti itu. Ini yang menurut gua kalau futsal mau lebih maju harus lepas dari FIFA, dari PSSI. Ini dari cakupannya dunia ya, Dunia. Bukan dunia. cuma Kita Indonesia ya. Nggak bisa skupnya cuma Indonesia aja karena yang kita ikuti adalah turnamen di bawah FIFA dan itu harus under PSSI. Itu yang permasalahan terbesar futsal menurut gua. Futsal nggak akan lebih besar daripada sepak bola selama mereka masih ada di bawah FIFA dan PSSI. Ya, sebesar-besarnya Falcao di futsal Brazil ya. Betul. Dia nggak akan sebesar ya mungkin sekarang kayak Ronaldo, Messi gitu ya. Kalau di levelnya di futsal dia segitu ya. Dia dewa di futsal. Ya sekelas Maradona di sepak bola. Wow. Gitu. Jadi menurut gua kembali lagi terkait dengan futsal ini dibilang bukan olahraga populer ya atau olahraga prestasi. Untuk prestasi gua agak sedikit setuju dan berkata gini. Lu main futsal bukan untuk jadi atlet kan kebanyakan. Kebanyakan untuk olahraga. Betul kan? Tapi di satu sisi, futsal di Indonesia sejak tahun 2006 saat kompetisi profesional dimulai, itu banyak memberikan prestasi untuk Indonesia. Oke lah, kita belum ke taraf juara. Pada saat 2010 memang banyak cibiran. Karena saat itu Thailand tidak ikut serta. Tapi kalau Thailand nggak ada, kita nggak juara kan goblok banget. Ya kan? Benar juga sih. Tapi buat gua 2010 tetap dia sebagai juara. 16 itu Thailand. Itu 2010 yang ada videonya Coach JL itu. Enggak. Oh, bukan. Enggak. Dia enggak ada di situ. Dia enggak terlibat itu. VV. Ya memang kalau gue bisa bilang sebelum era Haritanu memang banyak banyak kubu-kubuan. Ada 2 kubu A, kubu B. Kubu A, kubu B lah. Kubu J, kubu V gitu lah. Katakanlah seperti itu. Tapi buat inisialnya kan tahu banget kita futsal. Tahu dong. Iya, J sama V, Jerry. Ya Jerry, Faun. Faun vokalisnya Wali kan? Iya. Kan tinggal Google. Futsal inisialnya. Aduh. Ya gitu. Bahaya nih. Jadi gue melihat di era sebelum Bapak Haritanu 2014 ya. Ini mau ketawa dulu ya. Iya. Kaget itu gue ngelihatnya masih dualisme kayak gitu. Walaupun gue bicara dua-duanya memang ingin memajukan futsal Indonesia, tapi dengan cara masing-masing. Tidak ada satu kesamaan visi. Tapi gue memahami sih, maksudnya ini pendapat gue ya, karena ada alasan juga yang bisa agak rasional juga sebenarnya mungkin dari pihak Kemenpora gitu. Kenapa ini nggak berangkatin? Misalnya, ketika Kemenpora harus berangkatin let's say 14 orang gitu ya, untuk tanding SEA Games, perolehan medalinya itu cuma 1. Futsal itu kan cuma 1 kan. Sepak bola juga 1 ya. Maksudnya, cuman ketika misalnya mereka kirimin atletik, itu kan ada banyak cabang tuh. Satu orang bisa berapa nomor? Satu orang tuh bisa berapa nomor. Bulu tangkis juga sama. Itu juga mungkin jadi salah satu faktor yang kemudian bikin daripada nambah 1 cabur yang cuman ngasilin medali 1 gitu. Sedangkan orangnya banyak. Iya, sedangkan orangnya banyak gitu. Jadi ya emang mungkin nggak efektif meskipun memang juga dipertanyakan juga, apalagi kan trennya lagi bagus nih gitu. Trennya lagi bagus, kayaknya publik juga lagi ngikutin juga, lagi hype banget. Kayaknya sayang banget aja nggak ikut tuh gitu. Ya, kemarin ada statement dari Ketua Komisi 10 DPR, Bapak Saiful Huda. Dia ini lumayan agak kenceng nih menyuarakan futsal untuk bisa berangkat SEA Games. Dia salah satu Twitter Space tadi malam, dia bilang bahwasanya
besok hari ini ini akan ada statement dari Kemenpora terkait dengan futsal, keberangkatan futsal, dan semoga kabar baik, dia bilang itu. Dan kayaknya gue feeling juga kabar baik. Gue feeling kita akan tetap berangkat kok. Gue yakin kalau bicara duit, kalau misalnya masalah tadi kan lu bilang Jer di awal bahwasanya masalah dana, penghematan dana. Please, kita nggak butuh duit dari pemerintah. Kita punya Haritanu, kita punya manajer-manajer kayak Mas Dimas tadi. Gue bukan manajer timnas ya. Ya, gue bukan manajer timnas, gue mungkin ya penampilan aja ya, showcase-nya aja lah. Nih, seperti statement ya. Nah, kita akan memerintah pemerintah Indonesia karena menang tim futsal ke SEA Games akan dibayar secara mandiri, nggak ada masalah. Toh kenyataannya selama ini juga digituin. Iya, selama Mas Perindo masih bergemuruh ya kan, gue rasa nggak ada masalah. Hafal kan tapi? Udah hafal kan? Kalau komentator sana harus hafal jangan. Harus hafal. Masuknya begitu ya, Mas. Ya, tapi nggak cuma Pak Haritanu, ada Atta Halilintar. Oh Ya ya. kan? Dia support juga. Support juga, bahkan kemarin Atta dan teman-temannya ya itu memberikan apresiasi satu orang pemain dan official itu masing-masing tuh dapat Vespa. Iya. Jadi nggak cuma Arif Muhammad doang bagi-bagi. Benar, Cuma iko-ikoyan. yang gue sayangkan komentator nggak kebagian. Harusnya dapat juga ya. Padahal kan edukasi ya. Iya, minimal BPKB lah buat Ya paling nggak Suprafit lah ya. Minimal Aduh, bisa Suprafit dijual. yang bogas. Ya minimal bisa dijual, bisa Ya, didonasiin lumayan kayak gitu. lah gitu. Ya berarti intinya adalah sebenarnya kalau masalah dana soal efektif efisien adalah aman lah. Aman. Jadi jangan pusing mungkin untuk yang Kemenpora. ngatur tim review. Iya. Kemenpora jangan pusing karena dana mah aman. Tinggal butuh bisa dibilang izinnya doang. Iya. Tapi ini kan lagi-lagi adalah showcase apa yang terjadi di negara kita tuh kalau belum diramein nggak akan diurusin gitu. Ya kan enggak? Maksudnya kalau ini kalau misalnya ternyata kita nih habis final, Iya. terus warga gitu ya nggak Iya, ada iya, yang komplain, ya mungkin nggak diberangkatin Iya, udah. tinggal komen aja DB on out. Ya. Gitu. Tapi kan ini rame, terus Iya. akhirnya semua orang bersuara. Betul. Ini yang ya jadi agak disayangkan juga gitu. Berarti kan beneran segala keputusan tuh dibikin nggak melihat situasi di rakyatnya kayak gimana gitu. Tapi ya udah dibikin aja. Yang penting kalau ternyata rakyatnya mingkem ya nggak akan diapa-apain. Iya. Tapi sebenarnya Dan ternyata SEA Games sebelum era Haritanu juga tim futsal tuh banyak berangkat dengan biaya sendiri. wow. Oh. Ini nggak kesorot ya. Ini nggak kesorot. Karena nggak ada kejadian kemarin. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak nyaris juara kemarin lawan Thailand, nggak unggul 2-0 akhirnya di comeback di penalti gitu berarti. Kemarin misalnya anggaplah kalah 3-0, 3-1, kalah gitu. Orang ya udahlah futsal gitu. Nggak akan selama ini berarti. Ini cuma karena momentum doang. Gue rasa tetap rame. Tetap rame ya? Kenapa? Karena sebenarnya lu nggak perlu lihat dari skor sih, tapi lihat bagaimana cara main. Oke. Lo lihat deh, sorry itu sih, buat teman-teman mungkin nggak mengikuti futsal dari awal, mungkin baru lihat di AFF atau mungkin semifinal-final seperti lu. Tapi lo lihat bagaimana effort mereka, cara main mereka, menghibur segala macam. Artinya output hasilnya itu atas dasar liga yang bagus dan juga timnas yang solid. Seperti itu menurut gue. Dan itu gue yakin tetap kenceng di sosial media. Bagi kan AFF kemarin tuh posisinya gue rasa menakjubkan karena satu persiapan mepet. Terus di mana mereka timnas futsal itu persiapannya kan nggak banyak. Terus tiba-tiba pelatih baru gitu. Dimana kalau misalnya kita mau compare sama sepak bola 2018 kan waktu Mila resign, terus diganti kan kita aura-auran gitu di turnamen tersebut gitu. Bahkan menyedihkan lah di fase grup gitu. Tapi ini kan justru situasinya hampir mirip case-nya, tapi justru bisa sampai ke final dan main bagus gitu. Ya, memang jujur warisan dari Kensuke ya, pelatih timnas terdahulu. Jepang ya? Iya, asal Jepang, memang sangat luar biasa menurut gua. Karena cara mainnya masih sangat kentara terlihat di tim AFF kemarin. Dan gua angkat topi sama Hasim Zadeh karena walaupun dia sebagai head coach, dia memberikan porsi besar kepada asistennya Sayan Karmadi untuk katakanlah berdiskusi dan mengambil keputusan. Bahkan beberapa kali Sayan juga didapuk untuk memberikan instruksi. Nah itu gua butuh apa ya? Butuh jiwa besar ya. Karena lo head coach, lo bisa aja lo ngelakuin sesuatu yang emang lo inginkan. Tapi setidaknya Coach Hasim Zadeh sangat luar biasa, bisa menekan egonya, bisa berbaur dan hasilnya ya partai final yang sangat luar biasa itu. Ya, jadi sebenarnya kalau orang penasaran, kok bisa mengimbangi bahkan nyaris menang lawan Thailand gitu. Berarti pembedanya adalah sebenarnya ada warisan dari coach yang lama terus dipraktekin sekarang. Tapi gue rasa juga kalau misalnya, ini walaupun gue baru ngikutin futsal ya, gue rasa bedanya tuh karena gue langsung compare sama sepak bola gitu. Kalau kita di sepak bola, timnas sepak bola, ganti coach, ganti sistem, ganti semua gitu, ganti pemain bahkan. Yang gue lihat di futsal itu nggak gitu, bener nggak coach? Maksudnya tuh beneran sistemnya masih sama, cara mainnya masih sama, terus juga
pilihan pemainnya nggak terlalu banyak berubah gitu. Itu yang gua rasa jadinya sustain perkembangannya gitu, nggak tiba-tiba pelatih baru buyar lagi gitu. Itu Dan yang termasuk pemilihan pemain ini Iya. penting ya. Nah, Karena kan kalau di bola kan ada ya Pelatih pemain favoritnya gitu. Kadang suka dibawa yang sesuai dengan skema kan ada kayak gitu Oh, tuh. ini menarik sih. Pemilihan pemain pemain gimana? tim AFF sekarang justru kalau gue bilang hampir gue bisa pastikan Coach Hasyim Zadi itu tidak terlalu banyak terlibat. Nah, Oh, Kenapa? Karena dia belum datang dan dia nggak Ah. sama sekali nggak tahu atmosfer Liga Futsal Indonesia. jadi yang Dan- milih siapa? Ya, staf pelatih pasti Oh. sama Federasi Futsal Indonesia. Tapi gue bisa bilang kan ada beberapa nama besar kayak BBS, Iya. Andi Kustiawan yang BBS cedera dan Andi juga cedera. Yang akhirnya tidak masuk. Bahkan polemik penempatan hanya satu pivot Evan aja rame kan. Sebelumnya wah apa nih Evan kerja keras apa segala macam. Ya itulah maksud gue ya netizen sih sah-sah aja yang ngomong ya. Artinya silakan aja ngomong. Tapi kan namanya staf pelatih itu punya rencana Iya. bahwa lu main futsal tuh nggak harus ada pivot. Makanya, Kayak cepat. kayak waktu Chelsea di final Liga Champions tanpa striker number 9 Iya. gitu. Spanyol waktu itu Nah, Spanyol merajai false Eropa nine. dan dunia dengan Betul. false nine gitu. Jadi dari situ bermain 4-0 juga salah satu pilihan. Strategi 4-0 juga sebuah pilihan di futsal. Kalau tadi Aun bilang nggak jauh beda, itu karena Hasyim Zadi tidak merubah. Oke. Tidak punya waktu merubah dan tidak merubah. Nah, oke. nantinya ke depannya gue yakin akan ada perubahan. Karena tentu gaya main Jepang sama Iran akan berbeda. Ya, cara mainnya pasti. Ya, pasti beda. Tapi gue respect makanya sama Hasyim Zadi terkait dia tidak banyak merubah apa yang sudah diwariskan oleh Kensuke. Iya, tapi kan sebenarnya banyak yang berpendapat juga ya bahwa kalau olahraga tuh kan ada namanya strong link sport sama weak link sport gitu kan. Jadi yang orang yang lebih banyak biasa akan lebih susah disatukan segala macam gitu. Yang mana memang kalau kita lihat Indonesia juga lebih berprestasi ketika lebih dikit orangnya. Badminton misalnya, terus atletik, terus angkat besi ya kan dibanding ya basket nambah lagi, terus abis itu volley sempat SEA Games malam emas ya, terus futsal, sepak bola yang paling banyak susah. Dayung tuh pun sebenarnya kita berprestasi ada dayung yang dikitan, bukan dayung Dayung kano. dikitan, betul. Bukan dayung yang perahu naga gitu. Nah, Iya, gitu. iya. Tapi itu bisa ngaruh ya? Emang karena Bisa weak jadi link sih, sport karena gitu. mungkin orang-orang kita susah diatur. Iya, kan? nggak setuju gue. Semakin dikit orangnya semakin kompak. Iya, gitu. gue pernah ngelatih di NTT untuk Nah. futsal ya, untuk PON. Itu pertama kalinya futsal olahraga bergu bisa lolos ke PON. Wow. Itu saat dari mereka 2012. berarti? Kalau dia wow. individual iya. Tapi gue menyikapi yang tadi terkait lu apa yang pertanyaan lu tadi ke Aun? Yang soal ini weak link sama strong link gitu. Nah iya, jadi gini. Ini kita perjalanan timnas ya. Iya. 2002 itu pertama kali timnas futsal. Pemain sepak bola semua. Emang nggak ada. Iya, Saat iya. itu nggak ada strong link lah ibaratnya. Itu cuma ya udah bagaimana kanibal lah dari sepak bola ke futsal. Iya. And then baru dah yang mulai yang gue bilang dualisme itu. Jadi kalau yang geng ini timnasnya ketahuan nih siapa-siapanya nih. Oh. Bahkan di tahun 2010, 2011, 2012 saat IPC Pelindo merajai futsal Indonesia, itu ya pemain timnasnya ya ada di sana semua. Karena memang mereka membeli pemain-pemain timnas itu untuk main di sana. Lalu Famos Mataram Ya. 2016 2017 ya mayoritas pemainnya dari sana. Lalu terakhir Bintang Timur Surabaya, manajernya dari Bintang Timur Surabaya, Mas Dimas. Pemainnya Dia dominasi ya, gitu. dominasi di sana. Dan memang ya itu kerap terjadi, nggak cuma di Indonesia kok. Taisonam di Vietnam juga sama. Bahkan Taisonam dari 14 pemainnya itu 14 pemain timnas itu bisa 10 pemain timnas dari Taisonam. Di Thailand Chonburi sempat merajai. Wow. Jadi memang seperti itu karena kembali lagi kita butuh chemistry kalau di futsal. Kita bicara udah terbiasa Karena bermain. lebih scoop-nya lebih Betul. lapangannya lebih kecil Inilah juga. ada 5 orang pemain, hanya 5 orang pemain yang bukan mantan timnas U20 Nah, di timnas futsal AFF sekarang, yaitu Suni Rizky, Iqbal Iskandar, Marvin, Evan dan juga satu lagi Suni, gue lupa. Tapi yang jelas ada 5. 9-nya itu dari timnas U20 Udah angkatan main bareng ya? Runtuh Boy dan angkatannya Dewa Rizky. Untuk Boy Syauqi juga bareng ya? Betul. Jadi chemistry itu penting saat mereka bermain bersama terus-menerus dalam waktu tertentu. Makanya lu lihat kan, Syauqi sama Runtuh Boy luar biasa. Dari Black Steel bareng, timnas U20 bareng, sampai akhirnya di BTS pun bareng. Itu Seperti dia. itu. BTS yang Korea kan? Aduh, BTS Thailand. Gitu. Iya. Nggak, tapi gini. Tapi mungkin banyak juga yang penasaran karena mereka mungkin merasa
ya di sosial media, tapi karena baru nonton futsal jadi belum terlalu yakin misalnya bersuara, pengen dengar pendapat lo. Kalau tadi kan foto bareng, ya ngapain sih sebenarnya, tapi ya mungkin karena dari Thailand gitu ya. Tapi kalau soal kepemimpinan wasit kemarin gimana, Coach? Komentarnya. Karena banyak ngerasa, kok gini sih? Dari semifinal kita juga tidak mendapatkan wasit yang apa ya, yang gua nggak minta berpihak ya, yang fair. Pada saat lawan Myanmar itu kita ada situasi Myanmar udah kena 5 kali foul, kita baru 1 kali. Dalam waktu kurang lebih 3 menit kita tuh berubah foulnya jadi 6. Untung Al-Bagir ya sangat luar biasa, dan gue kasih tahu Al-Bagir itu asli Indonesia, jadi bukan naturalisasi. Jadi udah ada berapa belas pertanyaan ke gue, tuh kipernya naturalisasi ya Bang gitu. Speknya aja beda. Iya. Tapi orang Semarang itu. Orang Semarang. Enggak gini ya, kalau misalnya yang bilang Bagir naturalisasi itu Labib Sadet kan mukanya Arab. Ya, dia orang Betawi. Itu aja udah patokannya ya. Jangan nih Donzol juga asli. Asli Zimbabwe. Asli Siapa yang mau Benil. naturalisasi Labib? Iya, jadi dari semifinal ya. Dari semifinal pada Oke. saat lawan Myanmar itu kita tidak mendapatkan wasit yang katakanlah fair. Sampai di final pun sebenarnya ada kekhawatiran karena gimana juga Tuan rumah. apa ya, tentang tuan rumah yang Oke. akan didukung oleh wasit itu akan ada. Apalagi memang situasinya beberapa call juga tidak menguntungkan Indonesia. Nah, itu termasuk juga Evan. Nah. Itu gimana lu ngeliatnya kemarin? Evan mengingatkan gue kepada Abdul Staluhu. Oh jelas. Ini dia. Ini ya. Ini Jersey. dia. Di kaos Ada gue. nih kaosnya ini ketika Iya. Abdul lawan Thailand juga. Lawan Ya, Thailand ini juga. kata Di Combat final ya. AFF juga. Cuma emang beda ini ya, beda gimmick, bisa Beda dibilang gimmick. beda aksi. Kalau Beda. satu nendang bola ke bench, Betul. satu keluarin dari tengah. Ya, kalau menurut gue apa yang dilakukan Evan kalau secara rules jelas salah. Iya. Tapi buat gue dia betul-betul katakanlah mengangkat harga diri supaya nggak diinjak-injak kalau menurut gue. Wow. Dan gini lah, gue sampai DM, dia minta maaf sama gue. Padahal nggak, apa yang dia nggak perlu minta maaf, dia sorry ya bang, gitu segala macam. Enggak, justru gue respect sama lu gitu. Walaupun gue tahu itu merugikan kita ya, secara hasil akhirnya merugikan kita. Tapi buat gue apa yang dilakukan Evan nggak bisa dibilang benar, tapi menjaga harga diri kita sebagai bangsa. Karena gini, ini ada logika yang harus dilurusin gitu. Dan mau Evan di kartu merah atau enggak, dia belum tentu Indonesia jadi menang juga gitu. Betul. Menurut gua gitu. Jadi nggak bisa Evannya disalahin karena dia sikapnya itu gitu. Maksudnya kita nggak bisa kambing hitamkan kemarin kalah tuh Iya. gara-gara Evan Dan gitu. satu lagi yang nyalahin itu berarti nggak pernah main bola, cuma main fun football gue rasa. Kenapa? Karena lu pada saat tensi tertentu, lu kan bisa emosional. Iya, Nggak mungkin kalau lu sekedar main fun futsal cuma main 10 menit tapi foto 10 GB. Sorry tuh. Itu dia. Karena jarang ya, yang benar-benar di tackle, yang benar-benar serius. Ya maksud gua ada udah adu lah, saywar lu ya. nggak tahu situasinya. Jangan bandingkan rasa cinta lu sama rasa cinta orang lain. Iya, Kalau iya. gue kecewa sama Kritsada, kecewa sama keputusan wasit, terus gue bereaksi di kolom komentar atau bereaksi di sosial media gue, itu bentuk cinta gue yang beda sama cinta lu ke futsal. Itu aja. Donzolkan dia. Saudara dia ya. Ya jadi sebenarnya itu bukan perilaku yang benar, tapi lu memaklumi, bisa dibilang mewajarkan karena itu kondisi seperti itu, Betul. lagi panas, lagi dirugikan, Iya. dan ya kadang kita bereaksi di luar apa yang kita Betul. pikirkan gitu kan. Soalnya apakah atlet luar negeri tidak begitu juga gitu? Nah, Iya. Zidane 2006. Kayak begitu. Maksudnya yang apa ya? Maksudnya orang Indonesia tuh terlalu ini banget sama attitude gitu. Iya, padahal Kayak- belum tentu dia juga dia bener. Iya, iya. Suka nge-like Beda- bokep juga. Ya. Gak gue bingung ya, kenapa nge-like kan ketahuan ya. Kalau Iya. mau kan bisa di bookmark Iya. gitu. Atau enggak ya udah di apa kayak gitu. Iya, Kalau gue atau sih copy bikin link. akun fake sih. Akun bodong. Iya. Jadi sebenarnya kalau sama Abdu sama atau enggak? Sebenarnya secara ya wajar. Maksudnya Abdu kan situasinya bola dia minta nggak dikasih kan, Iya. akhirnya ditendang. Iya, Itu kan kesel juga juga. kurang ajar. Iya. Walaupun iya. emang udah kalah juga Udah saat kalah itu. juga sih. Kalau itu mah udah selesai. Iya, bedanya kan kalau Belum ada kita harapan kalau menang. situasi Evan kan belum kalah. Iya, gitu. iya. Tapi sekali lagi situasi yang sama dan dari sama-sama orang timur ya luar biasa sih kalau menurut gua. Gua sendiri respect, sumpah respect banget gua. Walaupun gua tahu itu tidak baik ya, tidak baik. Tapi lu nggak tahu di situasi seperti itu. Kalau lu pernah ngerasain situasi itu pasti lu bisa memaklumi. Iya. Wan, tapi kalau kita kan dari bola nih. Kalau menurut lo, lu ngelihat timnas futsal main dan perjuangan mereka dan juga ya, perjuangan di lapangan dan juga perjuangannya di menuju SEA Games untuk berangkat tadi, lu gimana pendapatnya? Gue sih merasa lagi-lagi ini ngebuktiin cabur olahraga yang justru nggak disorot, Ya. nggak diperhatiin gitu, justru dapat advantage untuk bisa lebih bisa berprestasi ya ketimbang misalnya banyak disorot, dijadiin tunggangan dan lain-lain gitu. Gue rasa
Justru futsal buat gue pribadi nunjukin banyak hal sih, terutama apalagi di kasus ketika mereka akhirnya hampir gak berangkat ini gitu. Ini nunjukin banget kalau ternyata ya ada mesti dipertanyakan juga keseriusan. Karena kan DBON itu singkatnya Desain Besar Olahraga Nasional gitu. Berarti kan ada yang didesain untuk mencapai hal yang besar gitu. olahraga nasional. Mencapai hal yang besar gitu. Apakah futsal tidak cukup besar untuk membesarkan Indonesia? Itu mungkin pertanyaan juga. Dan satu lagi gue tambahin terkait dengan katakanlah bicara mereka bilang peluang futsal untuk medali segala macam. Kalau semua olahraga yang katakanlah tidak mungkin belum pernah memberikan medali terus lo nggak mau bangun, apa yang lo desain? Iya. Kalau lo cuma sekedar template mereka udah pernah berprestasi terus lo cuma lakukan template yang ada, berarti lo nggak mendesain. Iya, karena nggak ada kesempatan buat itu. Itu dia. Seharusnya mereka juga berpikir bagaimana potensi-potensi cabang olahraga lain yang berpotensi untuk meraih medali. Itu yang mereka garap. Kasih jam terbang, kasih pengalaman, kasih kesempatan uji coba luar negeri segala macam. Iya. Mungkin terakhir coach, karena lu futsal banget dan mungkin masih ada yang belum terkatakan di sosial media, terutama untuk mungkin yang mungkin melihat lu kok lu reaktif banget sih nih Donzol nih gitu kan, atau mungkin nggak nonton futsal, nggak ada di futsal selu gitu. Mungkin lu pengen sampaikan sesuatu tentang apa yang lu pikirkan, lu rasakan sekarang nih. Ya kalau gue sih berpikir kayak gini. Artinya gue gini ya, rasa cinta lu terhadap futsal yang baru itu gue harap akan tumbuh lebih besar. Kenapa? Karena ini sama kok kayak sepak bola yang lu cintai tapi nggak punya prestasi sayangnya gitu. Dan gue melihatnya futsal jauh lebih memungkinkan untuk punya prestasi, mengingat belum banyak intrik-intrik yang tidak penting di dunia futsal. Dan gue berharap kekuatan sosial media, karena kan kita tahu ya di Indonesia tadi Aun bilang bahwasanya para pejabat-pejabat publik yang sangat mungkin mengambil keputusan itu sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di sosial media. Dan gue mudah-mudahan para teman-teman netizen bisa membantu support futsal melalui katakanlah support mereka di sosial media, baik itu Twitter, Instagram maupun yang lain. Itu aja sih menurut gue. Dan gue yakin sih kalau futsal jadi berangkat, gue yakin medali minimal perak aja ada untuk Indonesia. Amin. Sesuatu yang sulit bukan di sepak bola. Betul sekali. Ini kalau mau nanya ke gue, perunggu minimal. Perunggu minimal. Iya. Tahu-tahu emas aja. Gue disuruh jual harta. Harta yang paling berharga adalah Bayern Munchen. Nah, karena di hari ini ya, di episode kali ini, kita juga melihat sisi lain yang berbeda dari Doni Zola ketika tadi dia menahan haru dan air mata, walaupun akhirnya ketawa juga ya, nyindir ke seseorang. Tapi sekarang kita juga ada fitur baru ya, ada segmen baru di mana kita mau mengikuti kakak kita yang cukup berhasil dengan program mendengar komen-komen rekan-rekan kita di sosial media. Dan kita bergabung dengan masih Doni Zola dan juga Aun Rahman. Yuk. Dan kita akan ngelihat ini komen-komen tentang timnas futsal. Oke. Ya kan? Nice. Ini udah sesuai kan manajer. Ini Bapak ini owner, saya jersinya kayak jersey futsal nih ya. Hijau juga. Nah. Oke, ini kan dilempar sama Regista ya. Sepakat apa enggak yang soal tadi? Kita udah bahas juga. Ini tapi ada statement dari toko handphone. Nggak, ini second account pasti ya? Iya, pasti lah. Ini yang tadi buat ini nge-scrolling bokep. Biar nggak ketahuan istri. Biji mana nggak populer dah. Banyak lapangan futsal di Jabodetabek itu buat apa? Buat apa biasanya? Parkir warga, parkir ormas. Pokoknya ini kalau lebaran kan butuh parkir di situ. Iya. Nah ini bisa bilang ini support ya, Ini support. Futsal, Ini support. Maksudnya kayak ya berarti kan sebenarnya populer dong, orang banyak di mana-mana gitu. Entah sebagai memang olahraganya bisa berprestasi atau bisa jadi lahan bisnis. Betul. Atau rekreasi atau katakanlah olahraga yang sifatnya buat kesehatan aja. Iya. Ya mungkin para pengusaha melihat ini kayaknya banyak peminat deh gitu kan. Betul. Itu ya. Jadi ini support sebenarnya buat kita. Terus ada lagi? Ada yang nggak support emang? Nah, itu dia kita lihat. Sebenarnya kalau level Asia, sebenarnya kalau di level ASEAN timnas futsal kita ini berprestasi loh. Lihat di Wikipedia pernah sempat juara 1 futsal AFF 2010 ya. Soal populer, futsal ini cukup populer, cuma belum selevel badminton bola. Emang exposure kurang dan eventnya jarang ditayangin.
Ini gue setuju sih. Kalimat terakhir. Terutama ya. Iya, kalimat terakhir. Exposure kurang. Artinya gini. Ini juga menjadi hal yang gue todong ya ke media-media yang ngundang gue pada saat setelah futsal akhir pekan kan gue banyak tuh undangan tuh. Wih, Ya kan? Ada yang- stripping. Ada yang sunat, ada yang nikah. Bukan undangan komentator. Undangan untuk diwawancara lah beberapa Oh. media. Gue bilang juga sama mereka, kalau lu mau futsal dianggap olahraga populer, tolong berikan juga Spotlight. porsi khusus ya, spotlight. Ya. Untuk futsal nggak cuma bicara pada saat AFF aja, Jer. Hmm. Ya, dari liga juga dong. Iya. Liga Futsal Indonesia bulan Juni besok udah putaran kedua. Ada beberapa pemain asing asal Amerika Latin datang juga ke Indonesia lagi. Wow. Makin banyak lagi dan lo tau nggak kalau futsal Indonesia liganya itu salah satu destinasi utama bagi para pemain asing. Kenapa? Karena mereka melihat exposure sosial medianya luar biasa, fansnya luar biasa, itu yang nggak mereka dapatkan di negara Negaranya. mereka. Oh. Jadi menurut gua kalau emang lu ngerasa mau ngebantu salah satunya, ya tolong lu punya media apa, beritakan tentang futsal, Ya. tonton futsal. Karena liganya seru banget. Al-Bagir, Adrian Sanur sama Evan di Black Steel Manokwari saat ini memimpin klasmen. Ya. Lalu Arun Tuboy, Sauki ada di BTS peringkat kedua. Bintang Timur Surabaya. Ya? Betul. Hmm. Peringkat ketiga kalau nggak salah. Nah jadi gue bilang mendingan lu kedua atau ketiga lah Bintang Timur Surabaya. Ntar gue diserang lagi sama bonek. Ya kan? Iya, iya. Tapi yang pasti itu yang terjadi. Kalau menurut gue, kalau lo mau ya itu event itu udah ada sebetulnya. Iya, iya, Udah iya. ada. Kan semenjak dipegang Haritanu kan ada live apa. Bahkan sekarang lo bisa nonton semua pertandingan lewat live streaming. Wow. Seperti itu. Emang Jadi masalahnya juga buktinya exposure kurang itu kita tahu kalau misalnya sepak bola medianya ada berapa biji kan? Iya. Seingat gua kalau futsal itu media website ya ini ya kita Iya, bicara ya, iya, bukan iya. media di media sosial. Kayaknya 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Dan berarti ya salah satu bukti gitu kalau Iya. misalnya exposure-nya masih kurang gitu dan kadang di medianya yang media internet yang ngabarin futsal pun kadang-kadang ya mereka juga kesulitan juga gitu karena mungkin Iya. ada banyak hal. Jadi gua rasa memang sebenarnya kalau exposure-nya bisa meningkat gitu ya. Rasanya mungkin juga futsal bisa next level juga sih. Ya menurut gue sih seperti itu. Tapi gue setuju nih, siapa namanya? Oh, akun fake juga kayaknya. Malah bagus opini. Ini yang Iya, dipilihin iya, akun iya, fake iya, semua iya. gimana sih? Opini bagus tapi gue nggak berani pakai. Jadi gue nama jujur ya, account. itu gue. Dia bikin exposure sendiri karena nggak bisa. Tapi sebenarnya ya kalau dari soal tadi kan medianya kurang. Iya. Sebenarnya kita bisa bilang source beritanya yang reliable, yang valid segala macam juga ya tadi lu bilang limited ya. Sebenarnya ini juga bisa jadi peluang ya buat media-media dan Iya. juga mungkin buat yang lagi nonton yang pengen bikin media bahas apa ya. Bola kan banyak saingan nih. Betul, Gitu. betul. Gak ada salahnya lu bikin media futsal karena sebenarnya peminatnya banyak dan mereka nyari info Betul. itu. Nyari kok nyari. Betul. Akhirnya kan kadang-kadang si dua kalau nggak salah ya 2 atau 3 media ini jadinya lumayan kerja keras karena coverage-nya jadinya luas banget. Iya, betul. Itu Kalau dia bisa dipecahkan mungkin juga ya mereka juga ya kuenya lebih enak dibagi-bagi lah. Iya, makanya harus dimaksimalkan nih Betul. kue yang cukup lebar ini. Makanya kalau bahkan pemain asing aja pengen main di liga kita Iya. karena dapat exposure dan sudah jelas populer. Jadi mungkin tim review perlu melibatkan pemain asing Nah, untuk menilai iya. untuk menilai liga kita kayak gimana Orang gitu. luar aja nilainya bagus. Iya. Lau di sini kagak lihat. Iya. Ah. Lau dukungnya Fovino. next. Oh, Udah habis. Malu baru Misalnya segmen dua, ya. pertama kali kan. Iya. Jadi nyoba-nyoba. Kalau ada komentar-komentar bisa langsung mention Regista lah. Iya. Tapi yang bener Regista ya, jangan acara yang lain. Jangan salah dong, Iya kan dong. bokap sama ibunya beda ya. Itu dia. Dan juga kalau punya pendapat juga soal kepantasan futsal ini untuk lanjut ya ke SEA Iya. Games dan mungkin lu juga punya insight-insight tentang futsal yang tadi belum kita sampaikan, boleh terus di kolom komen dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.